Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat melakukan perenungan katekismus di minggu yang pertama di dalam tahun yang baru. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban serta ayatnya. Pertanyaan yang pertama, apakah satu-satunya penghiburan kita dalam kehidupan dan kematian? Bahwa diri kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa, baik dalam hidup maupun mati, ialah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia telah membayar penuh semua dosa kita dengan darahnya yang berharga, dan menjaga kita sedemikian rupa, sehingga tidak ada sehelai rambut pun dari kepala kita yang bisa jatuh tanpa kehendak Bapa kita yang surga. Kita baca di Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, dalam mengawali tahun yang baru ini, kita semua perlu merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Yaitu apakah yang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan kita? Saat kita misalnya membuat resolusi di tahun yang baru ini, apa yang kita harapkan untuk tercapai di dalam tahun ini? Dan jikalau hal tersebut tercapai, barukah kita merasa tenang dan bahagia? Kalau boleh jujur, seringkali resolusi-resolusi yang kita buat adalah hal-hal yang berfokus kepada diri kita sendiri. Yang penting adalah target tahunan pekerjaan atau usaha kita tercapai. Atau mungkin jumlah nominal dalam rekening kita terus bertambah. Mungkin vacation, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Atau mungkin kita bisa membeli barang yang kita inginkan dan lain sebagainya. Kita berpikir bahwa semua hal itu yang akan membuat kita bahagia jika kita berhasil mendapatkannya. Intinya saudara-saudari, sangat mudah bagi kita untuk meletakkan pengharapan kita, kebahagiaan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara dan fana. Yang sebenarnya hanya menjanjikan rasa aman dan nyaman yang palsu. Namun, kalau kita melihat kepada ayat yang kita baca tadi, di situ Paulus mengatakan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang telah ditebus oleh anugerahnya, dan bahwa kita sepenuhnya milik Tuhan. Apa arti kebenaran ini bagi kita semua? Artinya di dalam setiap lika-liku kehidupan yang akan kita hadapi tahun ini, kita dapat mengalami ketenangan yang sejati. Menyadari bahwa baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Allah. Bahkan Paulus dalam Roma 8 ayat 39 menegaskan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita dapat menjalani hidup ini dengan aman dan tenang, karena kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Dan janjinya adalah bahwa Ia akan senantiasa mendampingi kita melewati setiap musim hidup kita, dalam suka dan duka, dalam kuat maupun lemah, dalam sakit maupun sehat. Kristus senantiasa menyertai, mendampingi, bahkan telah menjamin hidup kita. Hal ini adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan sejati kita, yaitu orang-orang yang telah ditebus dan juga yang dijadikan milik Allah. Dan biarlah kita semua memandang kepada Kristus yang telah menjamin hidup kita selama-lamanya. Saudara, pertanyaan perenungan bagi kita semua adalah, apakah Kristus sudah menjadi sumber rasa aman dan ketenangan kita? Ataukah kita masih mencari penghiburan pada hal-hal yang fana? Saya undang saudari kita di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa pertobatan. Kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan supaya kita juga dapat menemukan penghiburan sejati yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Saya persilakan Anda semua untuk berdoa.
Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan kami ketenangan dan rasa aman yang sejati di dalam Kristus. Ampuni kami yang seringkali menjadikan keadaan ataupun hal-hal fana sebagai sumber ketenangan dan penghiburan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghidupi kebenaran-Mu dan mengalami pribadi Kristus dengan lebih dalam lagi sepanjang tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.